Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita punya sumber yang menarik nih. Ada kutipan percakapan antara Panji Pragiwaksono dan Ustadz Felix Siau waktu mereka lagi main catur. Fokusnya ke pertanyaan yang sering banget kita dengar lah ya. Indonesia kan mayoritas Muslim, tapi bukan negara Islam. Nah terus, Muslim di sini itu sebetulnya pengen Indonesia yang kayak gimana sih? Mari kita coba bedah bareng-bareng. Oke, ya percakapan ini memang menyentuh beberapa isu krusial ya, soal hubungan Pancasila dan Islam, terus pandangan soal demokrasi, dan juga ini penting nih, soal kondisi internal umat Muslim sendiri di Indonesia. Kayak ngupas bawang gitu ya, ada lapisannya nih. Sip, mari kita mulai dari Pancasila deh. Kan ada kesan tuh, dalam diskusi ini Ustadz Felix dianggap anti Pancasila, tapi penjelasannya agak beda ya. Betul. Jadi perspektif yang muncul di sumber itu gini, Pancasila itu secara nilai susah ditolak. Isinya kan nilai-nilai universal ya, keadilan, persatuan, kemanusiaan. Siapa sih yang nggak mau? Jadi Pancasila itu dilihatnya lebih kayak cita-cita atau value luhur gitu, sesuatu yang dituju, bukan kayak hukum final atau kondisi yang udah sempurna sekarang. Lebih ke arah sana sih. Oke, menarik. Jadi bukan nolak nilainya tapi statusnya ya, apa udah final atau masih cita-cita. Nah, terus gimana ngaitnya sama pandangan sebagian Muslim yang anggap aturan selain hukum Allah itu togut? Itu gimana tuh di diskusinya? Logis soal nasihat orang tua. Pertanyaannya, apa nasihat baik dari orang tua itu lantas jadi tagut? Kan nggak otomatis ya. Tagut itu kan dipahaminya sebagai sesuatu yang ditaati sampai melampaui batas di hadapan Tuhan. Jadi menurut pandangan ini, Pancasila yang nggak serta-merta jadi tagut cuma karena bukan hukum Islam. Tapi perlu dicatat juga sumber ini nyinggung kalau Pancasila kadang dipakai jadi alat politik gitu buat melabel lawan. Oke. Jadi ada nuansa politisnya juga ya penggunaannya itu. Nah, selain soal Pancasila sebagai dasar, gimana soal demokrasinya sendiri? Kayaknya dikritik juga ya di sumber ini. Iya, ada kritik juga. Merujuknya ke pemikiran Sokrates gitu, intinya demokrasi itu punya kecenderungan buat lebih mentingin popularitas daripada keahlian atau meritokrasi. Nah, ini dianggap kayak cacat bawaan sistemnya gitu loh. Popularitas di atas keahlian. Oke, terus apa ada alternatif yang diangkat dari sisi Islam dalam diskusi itu? Ada, disebut sekilas soal konsep sistem Islam. Fokusnya pada kedaulatan ilahi, terus kekuasaan di tangan umat, pemimpin tugasnya menerapkan hukum Tuhan. Tapi nih yang menarik justru pengakuannya, bahwa apapun sistemnya, mau demokrasi, mau sistem Islam, masalah utamanya tuh sering diimplementasi manusianya. Ya penafsiran yang bias, penegakan hukum lemah, korupsi, dan lain-lain lah. Sudut pandang di sumber ini ngelihatnya sistem Islam cuma punya satu masalah, yaitu implementasi. Sementara demokrasi dianggap punya dua masalah. Masalah di sistemnya sendiri plus masalah implementasinya. Wah, jadi kritiknya itu baik ke demokrasi maupun ke sistem Islam, malah balik lagi ke isu manusianya ya? Isu yang lebih mendasar gitu? Tepat, diskusi itu memang ujungnya ke sana, ke kondisi internal umat Muslim di Indonesia. Disorot banget soal adanya perpecahan internal yang lumayan signifikan lah. Bahkan ada kritik, katanya toleransi sesama Muslim itu kadang lebih rendah dibanding ke non-Muslim. Waduh. Terus soal persatuan ulama yang kurang solid, itu juga disebut problem lama yang masih ada sampai sekarang. Jadi kalau kondisinya begitu, apa dong implikasinya menurut pandangan di sumber ini? Implikasinya ya jelas, fokusnya mesti ke edukasi dulu, ke penguatan internal dulu, bangun pemahaman, bangun persatuan, kedewasaan di dalam umatnya sendiri. Itu diibaratkan kayak bangun fondasi rumah. Itu dianggap jauh lebih penting, lebih mendesak daripada langsung ngomongin ganti sistem besar-besaran. Yang mana itu diibaratkan kayak atap rumah, contohnya khilafah gitu. Itu juga dilihat sebagai cita-cita jangka panjang sih, bukan sesuatu yang instan. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan nih buat Anda yang dengerin, percakapan ini nunjukin betapa kompleksnya ya, keinginan umat Muslim buat hidup sesuai keyakinan mereka, tapi dalam bingkai negara Pancasila ini. Dan jalan keluarnya, menurut perspektif di sumber ini, itu bukan maksa-maksa, tapi lebih ke edukasi, persuasi, bangun pemahaman bareng, gitu ya? Iya, betul banget. Intinya balik lagi ke ngebangun fondasi internal itu.
Kesatuan, pemahaman, kedewasaan di kalangan umat muslim sendiri, itu kuncinya. Karena ya tanpa fondasi yang kuat, gimana aspirasi kolektif yang lebih besar mau terwujud dengan efektif kan? Nah, ini ninggalin satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan di rumah. Kalau memang tantangan internal kayak perpecahan dan kurangnya pemahaman bersama itu masih sebesar yang disorot sumber ini, terus gimana caranya aspirasi-aspirasi kolektif tadi bisa menemukan bentuk terbaiknya di tengah Indonesia yang beragam ini? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.